Amen. Uh, saya serahkan terusnya waktu ini kepada Pastor untuk renungan hadirin kita pada petang hari ini. Silakan Pastor. Terima kasih Deacon Next Nickel. Shalom semua. Selamat petang, selamat bertemu dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini dapat berkongsi firman Tuhan dengan kita. Tema yang diberikan kepada saya, Ex Nickel ada teks dengan saya, dengan ini perkataan love. Tidak tahu itu kasih atau cinta. Ya, haleluya. Sebab bulan Februari ini macam bulan cinta ini. Ada dua tarik yang sangat menarik. Yang pertama 14 Februari itu Valentine's Day. Cuma itu walaupun dari macam tradisi dunia, bukan tradisi Kristen, namun kalau dengan tujuan yang benar, maksudnya tidak salah juga celebrate dengan pasangan kita, dan apalagi sudah bertunang atau sudah bernikah ataupun ada rancangan untuk bernikah yang belum berkawin. Dan tarik yang kedua yang juga sangat menarik, mungkin dalam dekad ini tidak akan diulangi, yaitu 2 hari yang lalu, 22 hari bulan 2 2022. Jadi semua 2. Jadi saya tengok banyak status update pun banyak kawan-kawan saya menaruh dan mengomen tentang tarik itu, dan banyak juga pasangan yang berkahwin pada hari tersebut. Cuma pada malam hari ini saya tidak juga mau berbicara banyak tentang soal cinta, namun saya mau membawa kita lihat dalam Injil Yohanes. Saya beri satu tajuk perkongsian firman Tuhan hari ini, malam hari ini, yaitu tinggal di dalam kasih Yesus. Tinggal di dalam kasih Yesus. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ada 4 poin saya kongsikan dengan kita. Saya tidak tahu bagaimana atau cara atau program kita malam hari ini. Kalau ada sedikit masa setelah saya membawa renungan, boleh juga bertanya, ada sesi soal jawab, mana tahu tidak jelas atau ada isu-isu semasa yang sangat menekan atau membebankan saudara, yang saudara mau bertanya, itu dipersilakan. Kita tengok perjalanan perkongsian firman Tuhan malam hari ini. Saya bacakan Yohanes 15 dari ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai
17 ada 9 ayat dalam perangkan firman Tuhan ini. Sebenarnya sebahagian khotbah atau ajaran Yesus bermula bab 13 sampai bab 17. Ini merupakan pengajaran Yesus yang terakhir sebelum Yesus diserahkan dan disalibkan pada hari Paskah 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang dicatat oleh Rasul Yohanes. Mari kita lihat beberapa perkara dalam teks firman Tuhan ini. Saya amat mungkin saudara dan saudari tahu juga bahwa pastor kalau pilih memang Injil kegemaran saya itu Injil Yohanes. Bukan karena saya telah menulis satu buku tafsiran, cuma kalau saudara merenungkan Injil Yohanes, banyak keunikan di situ. Di antaranya hanya di dalam Injil Yohanes ada disebut beberapa kali Bapa itu mengasihi anak, ayat 9, dan juga Yesus mengasihi Bapa atau anak itu mengasihi Bapa. Hubungan di antara Allah Bapa dan Allah Anak hanya dipertonjolkan, kalau saya boleh pakai perkataan itu, di dalam Injil Yohanes. Sebab ketiga Injil sebelum Injil Yohanes tidak pernah disebut seperti demikian. Bapa mengasihi aku. Maksudnya Yesus merasakan kasih Allah Bapa. Waktu dia hidup sebagai manusia, waktu dia turun ke dalam dunia, dia tahu Bapa itu mengasihi dia. Dan karena dia tahu kasih Bapa kepadanya, dia telah mengasihi umat manusia, khususnya murid-muridnya yang disebut aku telah mengasihi kamu, maksudnya orang yang percaya kepadanya. Dan kita harus tinggal di dalam kasihnya itu, yaitu kita harus tinggal menetap, we dwell, remain in his love dalam bahasa English. Sebab dalam bahasa Yunani dia meno itu macam menetap, tinggal tetap di dalam kasihnya, tidak berpindah keluar dari kasih Tuhan itu. Dan ayat 10 menjelaskan bagaimana itu mungkin, yaitu dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus. Sebab bagaimana Yesus tinggal di dalam kasih Bapa adalah Yesus juga menuruti perintah Allah Bapa. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi, kalau kita mau menetap di dalam kasih Kristus, kita perlu mentaati Tuhan, mentaati perintah-perintah Tuhan Yesus. Dan Yesus telah memberi suatu teladan. Waktu dia hidup di dalam dunia, dia mentaati kehendak Bapa atau perintah Allah Bapa 100% tanpa lalai, dengan sempurna. Maka ia tinggal di dalam kasih Allah Bapa. Sebab kadang-kadang kalau secara manusiawi perkataan kasih atau cinta itu kita boleh salah tafsir, seolah-olah itu cuma satu perasaan atau sentimen. Memang ada kaitan dengan emosi. Tidak mungkin kalau kita mengasihi Tuhan pun macam jiwa kita kering sejak tidak merasakan itu. Memang kita juga harus merasakan ataupun dalam emosi kita mengasihi Tuhan. Cuma yang saya coba terangkan di sini adalah kasih Allah kepada kita dan respon kita kepada Tuhan, yaitu kita mengasihi Tuhan, bukan cuma setakat emosi, tetapi kita mentaati Tuhan. Maksudnya menuruti perintah-perintahnya. Kadang-kala menuruti perintah Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin ini secara general, mungkin saya mau secara lebih spesifik. Kalau kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, adalah kewajiban kita bertumbuh secara rohani, yaitu mengenali perintah-perintah Yesus.
Tidak mungkin kalau kita tidak bertumbuh di dalam pengetahuan firman Tuhan, kita tahu apakah itu perintah-perintah Tuhan. Kita harus bertumbuh secara rohani. Kalau mau tahu apakah itu perintah Tuhan. So, Alkitab ini pun 66 buku. Memang ada beberapa perintah yang mudah kita fahami, tapi sebenarnya banyak perintah Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, menurut orang Farisi, ada 600 lebih perintah-perintah atau hukum Allah. 613, kalau saya tidak silap ingat. Jadi, ditambah lagi perjanjian baru, tapi nanti kita lihat, sebenarnya kasih utama itu kasih kepada Allah dan kasih sesama manusia. Di sini adalah kita harus mengasihi sesama atau mengasihi sahabat kita atau saudara kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi untuk kita menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus, kita perlu bertumbuh. Kita perlu terus membaca firman Tuhan dan bertumbuh. Bukan hanya kadang-kadang kalau orang tidak berdisiplin membaca firman Tuhan, ini tidak maksud saya adalah sebenarnya dia tidak bertumbuh. Dia macam sudah 30 tahun percaya Tuhan pun mungkin dia masih lagi bayi rohani, babes in Christ, bayi dalam Kristus. Ada satu kalimat Rasul Paulus, dia bilang, begitu lama saya beri kamu makanan secara rohani pun ada yang tetap babes in Christ. Mereka tidak dapat menerima. Itu sebagian jemaat di Korintus tidak dapat menerima kebenaran firman Tuhan itu. Dan suratan Ibrani juga mengatakan, sudah sampai waktunya. Sebenarnya sudah waktunya kamu menjadi guru, tapi kamu masih minum susu. Jadi di sini pertumbuhan rohani ini kadang-kadang tidak bergantung dengan seniority atau betapa lamanya kita sudah mengenal Tuhan, tetapi bergantung dengan kasih kita, kerinduan kita untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh dan bertumbuh secara rohani. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dalam ayat 11, semua itu aku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalammu. Sukacita Tuhan Yesus ada di dalam kamu. Apakah maksudnya sukacita Yesus? My joy in you. Kadang-kadang kita tidak tahu, ataupun pastor tidak begitu tahu, apakah tangkapan atau persepsi jemaah orang Kristen terhadap Tuhan. Saya tidak tahu. Kadang-kadang mungkin tangkapan kamu terhadap gembala. Ini saya beri contoh lah. Walaupun pastor bukan gembala sidang, kamu sudah. Tapi apa yang saya coba jelaskan di sini, kadang-kadang tangkapan kita terhadap Tuhan itu salah. Kita pikir macam Tuhan itu pemarah. Dia menghakimi. Wah, salah sikit terus menghakimi. Macam Tuhan itu duduk di takhta itu tidak pandai senyum. Dia, wah, itu kilat guntur, dia hantar, dan siapa yang bersalah kena hukum. Tidak tahulah ada persepsi seperti itu. Pastor ambil perkataan ini sukacita. Maksudnya Tuhan Yesus memiliki sukacita di dalam dirinya. Dan mungkin saya boleh rujuk